Halo sahabat Nano, pada video kali ini kita akan membahas mengenai nanomaterial oksida semi logam. Sebelum masuk ke nanomaterialnya, kita flashback terlebih dahulu mengenai oksida semi logam. Jadi semi logam merupakan unsur kimia dengan karakteristik yang khas, yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, unsur kimia yang termasuk dalam kategori semi logam adalah diantaranya adalah silikon, boron, germanium, arsenik, antimon, tellurium, dan polonium. Nah, saat ini telah banyak semi logam yang disintesis menjadi nanomaterial. Nah, di antara nanomaterial tersebut yang paling hits adalah nanopartikel silikon dioksida atau kita singkat dengan SiO-NPS. Nanomaterial ini merupakan material yang paling banyak diteliti karena memiliki sifat dispersi yang baik, adsorpsi, serta memiliki energi permukaan serta ketahanan termal yang tinggi. Nah, di slide ini bisa kita lihat bentuk fisik dari nanopartikel silikon dioksida. Bentuknya seperti tepung ya, atau seperti kapur berwarna putih. Dan umumnya jika kita lihat menggunakan instrumen tertentu, itu bentuknya itu akan bulat-bulat. Nah, massa molarnya kurang lebih 60 gram per mol dengan titik leleh 1600 derajat Celcius dan titik didihnya 2230 derajat Celcius. Nah, nanopartikel silika ini berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu tipe P, dengan P merupakan singkatan dari porus atau pori, dan tipe S yang merupakan singkatan dari spare. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, kalau yang porus dia memiliki banyak pori dalam partikelnya, sementara kalau yang spare itu berbentuk bulat-bulat kecil. Nah, nanopartikel tipe P ini memiliki banyak pori berukuran nano dengan tingkat pori sebesar 0,61 ml per gram dengan reflektivitas ultraviolet lebih dari 85%. Nah, sedangkan kalau tipe yang S itu reflektivitasnya hanya sekitar 75%. Yang dalam bentuk bola yang tidak berpori, nanopartikel silika itu dikenal sebagai material penyerap dan abrasif, sedangkan nanopartikel silika yang berpori dia aplikasinya lebih kepada drug delivery atau pengiriman obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari nanopartikel silika dioksida ini. Yang akan kita bahas berkaitan dengan luas permukaan, kemudian absorpsi permukaan, serta volume porinya. Yang pertama adalah luas permukaan yang besar. Kita tahu bahwa semakin kecil sesuatu, maka semakin besar luas permukaannya dibandingkan dengan volumenya. Nah, rasio permukaan terhadap volume ini merupakan karakteristik nanopartikel yang sangat penting. Dari awal juga sudah dikatakan bahwa itu merupakan basic mengapa nanopartikel itu memiliki sifat yang berbeda dari material bulknya. Nah, luas permukaan itu sendiri berhubungan dengan interaksi antar permukaan partikel. Nah, jika sesuatu memiliki luas permukaan yang besar, maka tentu saja akan lebih banyak tempat bagi senyawa kimia lain untuk menempel atau bereaksi. Nah, sifat itu sangat bermanfaat bagi beberapa aplikasi, misalnya sebagai katalis. Karena nanopartikel silika ini memiliki luas permukaan yang besar, jadi memang sudah sering dimanfaatkan untuk bidang-bidang katalisis. Selanjutnya adalah absorpsi permukaan yang tinggi. Nah, berbagai metode yang telah digunakan untuk mitigasi polusi dan untuk menghilangkan logam berat dari air limbah. Nah, kita tahu ya bahwa adsorpsi ini kan merupakan metode alternatif yang sangat baik untuk menghilangkan logam berat dalam air. Nah, sebuah adsorben yang baik itu tentu saja harus memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi, dan umumnya ini ditentukan oleh luas permukaan yang
tersedia dan situs aktif yang tersedia juga di permukaan tersebut, dan itu dimiliki dan disediakan oleh nanopartikel silika tadi. Nah, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan itu terbukti bahwa nanopartikel silika ini memiliki kapasitas absorpsi yang besar untuk logam-logam misalnya CD, kadmium, nikel, dan timbal. Selanjutnya, volume pori yang besar. Nah, nanopartikel silika ini, seperti sudah dibilang tadi, dia memiliki ukuran pori yang banyak. Jadi ukuran porinya besar, kemudian ukuran porinya pun dapat dikontrol dengan ukuran pori yang seragam dan volumenya besar gitu. Nah, jadi ini dimanfaatkan dalam banyak aplikasi. Nah, kan misalnya dengan cara mengontrol ukuran pori, kita bisa memungkinkan kita untuk memuat biopolimer secara selektif gitu. Kemudian juga ketika kita bisa menyesuaikan ukuran partikel akan memudahkan kita untuk mengatur interaksi antara sel dengan partikel. Misalnya untuk di bidang kesehatan kita bisa misalnya untuk diaplikasikan sebagai drug delivery untuk membawa obat. Nah, kan itu bisa diatur gitu dosis obat yang dibawanya dengan mengatur volume porinya atau ukuran porinya. Selanjutnya, aplikasi dari nanopartikel silika sendiri. Yang pertama itu ada di bidang kimia. Nah, untuk bidang kimia biasanya itu nanopartikel silika dioksida ini digunakan sebagai katalis. Nah, aluminium merupakan salah satu unsur yang sering dimasukkan ke dalam matriks silika mesopori dan digunakan untuk berbagai proses katalitik. Biasanya itu dilakukan, yang sering digunakan itu adalah untuk memuat dan melepaskan ibuprofen dalam suatu obat. Nah, kemudian juga pernah ditemukan oksida besi jika dikombinasikan dengan nanopartikel silika, itu juga bisa mempercepat reaksi oksidasi katalitik. Selain itu juga, nanopartikel silika bisa digunakan untuk membuat karet, plastik, beton, bahkan komposit untuk konstruksi atau bangunan. Selanjutnya di bidang bioteknologi, nah karena struktur dan pori dari nanopartikel silika ini dapat disesuaikan dan luas permukaannya pun tinggi, nanopartikel silika ini digunakan untuk tadi drug delivery atau pengantaran obat, dan kinerjanya itu lebih efektif dan lebih terkontrol dibandingkan nanocarrier obat tradisional lainnya. Nah, obat hidrofobik tidak terlalu efektif kan kalau diberikan secara oral karena kelarutannya di air itu yang sangat buruk sehingga diserap oleh tubuh itu rendah. Nah, adanya serogel dari silika dioksida ini dia bisa membawa dan mampu mengontrol tingkat pelepasan obat seperti itu. Nah, selain membantu dalam proses pengirimannya, dia juga bisa membantu mengurangi toksisitas dari obat bebas dalam tubuh. Dan dia juga kapasitas pemuatan obatnya lebih besar karena dia tadi punya pori yang besar ya. Jadi dosis obatnya pun yang dibawa bisa lebih banyak. Selanjutnya ada di bidang biomedis. Nah, untuk bidang biomedis, biasanya nanopartikel silika ini digunakan sebagai biomarker dan antibakteri. Yang namanya biomarker kan harus spesifik ya terhadap biomolekul untuk dideteksi dan harus memiliki transducer sinyal yang stabil. Nah, karena nanopartikel silika ini ukurannya kecil dan memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi, nah, maka dia bisa dipakai untuk mendeteksi biomolekul yang sangat kecil dan sangat spesifik. Misalnya itu yang udah berhasil disintesis adalah tetrametil rodamin isothiocyanat yang dihubungkan dengan inti dari cangkang nanopartikel silika. Nah, itu tuh menunjukkan stabilitas warna dan dengan kecerahan yang sangat baik jika digunakan sebagai biomarker. Selanjutnya untuk bidang pertanian,
Nah, nanopartikel silika ini telah terbukti dapat meningkatkan ketahanan, indeks, dan waktu perkecambahan. Nah, ketika benih jagung diberikan perlakuan awal dengan nanopartikel silika, benih itu menunjukkan ketahanan yang lebih besar dari serangan jamur. Nah, mengapa? Sifat ini tuh disebabkan karena terbentuknya senyawa organik pada dinding sel jagung. Selain itu juga, benih yang diberikan perlakuan awal dengan nanopartikel silika itu dapat meningkatkan kandungan nutrisi karena adanya kapasitas penyerapan dan tingkat perkecambahan yang lebih tinggi. Nah, terakhir adalah di bidang industri. Jadi komposit nanopartikel alumina jika dikombinasikan dengan silika itu akan memberikan sifat anti gesekan dan anti aus yang lebih besar ketika dievaluasi terhadap nanopartikel alumina dan silika murni. Selain itu juga nanopartikel silika dapat digunakan sebagai pengganti surfaktan kimia untuk menstabilkan emulsi dalam proses pemulihan minyak pada industri minyak. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuat substrat film tipis dan isolator elektronik serta sensor kelembaban dan isolator thermal. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kita mengenai nanopartikel oksidasi logam. Sampai bertemu di video selanjutnya.